Merdeka. Kembali bersama Inspirasi Pagi Harman Dahsyat. Yes, ya. Seperti biasa, minimal 3 km atau 30 menit. Ya, morning run hari ini alhamdulillah sudah kita jalanin. Dan seperti biasa selalu ada tema yang ingin kita bahas, ya. Kali ini adalah hari hari kemerdekaan RI ke-75, ya. Dirgahayu Republik Indonesia, selamat ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Kita doakan bersama. Semangat pagi Pak Agus Antoisna. Ya, selamat bergabung. Yuk, kita di pagi tanggal 17 Agustus ini sama-sama kita doakan semoga para pahlawan yang telah berjuang meneteskan darah untuk kemerdekaan Republik Indonesia yang saat ini kita nikmati bersama. Selamat pagi Bang Kim Hok, ya, sehat selalu. Yuk kita sama-sama berdoa semoga para pahlawan kita diterima semua amal ibadah kebaikannya selama di dunia, diampuni segala dosa-dosanya, dan diberikan ketenangan serta kelapangan di alam kubur. Dan semoga mereka menjadi para mujahid, ya, pejuang-pejuang kemerdekaan yang insya Allah surga bagi mereka. Dan kita juga mendoakan bersama kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada seluruh bangsa Indonesia, ya, di saat kondisi yang menantang ini, ya, banyak sekali yang terpaksa harus kehilangan pekerjaan, terus kemudian berkurang penghasilannya, kemudian transaksi bisnisnya menurun. Kita sama-sama berdoa semoga kondisi situasi ini segera berlalu, ya, proses transaksi jual beli, ya, semakin banyak setiap hari, sehingga kita doakan seluruh masyarakat Indonesia itu sejahtera, ya, amin. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan di update status pagi saya, tema kita kali ini adalah merdeka, ya. Merdeka pertama untuk berpikir, yang kedua adalah merdeka untuk berkreasi, dan yang ketiga adalah merdeka untuk bertindak. Ya, mengapa ini menjadi hal yang sangat penting? Ya, seringkali kita merasa nih, ya, berpikir bahwa kita sudah yang paling hebat, kita sudah yang paling jago, kita sudah yang paling benar, ya, tanpa mau menerima referensi, ya, dari pemikiran orang lain, ide-ide orang lain, ya, kreativitas orang lain, bahkan tindakan-tindakan orang lain yang sudah menjadi kebiasaan dan akhirnya menuju pada kesuksesan. Ya, di momentum kemerdekaan RI ini, ayo kita sama-sama berefleksi diri. Ya, mari kita sama-sama merenung, berpikir, ya, apakah apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita pikirkan selama ini, ya, pasti sudah yang terbaik, sudah yang paling hebat. Ya, sebaiknya sebagai, ya, kita manusia biasa pasti banyak kekurangan, banyak kelemahan. Harusnya kita open mind, ya, membuka pikiran kita, ya, untuk bisa menerima, ya, bahwa ternyata pemikiran orang lain adalah satu referensi buat kita. Ya, barangkali kita sudah benar, sudah melakukan dalam hal-hal tertentu, kita sudah hebat. Akan tetapi ternyata ada di luaran sana, ya, ada teman atau saudara, rekan bisnis atau mentor kita barangkali yang dia sudah menemukan, ya, tingkat kesuksesan yang lebih dengan cara yang berbeda, ya, dengan kreativitas yang berbeda, dengan action yang berbeda. Yuk, mari kita open mind, ya, sama-sama buka pikiran kita, ya, bahwa seyogyanya kita bisa menerima pandangan, pendapat, ide, pemikiran orang lain
yang memang relevan dengan apa yang ingin kita tuju. Ini menjadi hal yang sangat penting. Apa sebenarnya tujuan yang ingin kita capai? Nah, kenapa ini saya sampaikan? Terus terang memang saya selalu berusaha untuk bisa terus belajar dan belajar. Action, 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 dan action. Ya, saya ingin bercerita satu kebiasaan yang saya lakukan kurang lebih ini tepat 2 tahun yang lalu. Ya, saya dapatkan dari sebuah event temu komunitas ya, di komunitas Sales Indonesia. Pada saat itu acaranya di malam hari ya, di daerah Jakarta Pusat. Saya hadir di sana. Terus kemudian ada seorang pemateri, saya lupa namanya. Ya, dia seorang wanita karir yang sukses luar biasa. Akan tetapi dia masih open mind, dia masih membuka pikirannya bahwa ada satu hal yang kita tidak bisa lupakan, bukan hanya sekedar mengejar karir, penghasilan, akan tetapi hal yang sangat penting adalah kesehatan. Akhirnya dia memulai untuk ya bagaimana dia punya kebiasaan untuk berlari ya, running ya secara konsisten. Dari ide seperti itu, pembelajaran itu, alhamdulillah saya selama 2 tahun yang lewat ya ke Paus. Ya, ada satu kebiasaan yang saya lakukan, yaitu sejak saya mengikuti event malam itu, saya mempunyai kebiasaan berlari ya. Setiap minggu minimal 1 kali, yaitu saya tekadkan minimal sekali dalam 1 minggu saya berlari dimanapun saya berada. Ya, termasuk ketika kita melakukan trip ya, keluar negeri pun, keluar kota pun, saya selalu menyempatkan untuk lari dengan target minimal 3 km atau 30 menit, 3 km atau 30 menit. Nah, yang biasa saya lakukan bukan mana yang lebih cepat, akan tapi harus tercapai kedua-duanya. Kalau saya udah 3 km, saya akan genapkan ke 30 menit. Kalau 30 menit saya udah capek tapi belum 3 km, saya akan genapkan ke 3 km. Nah, terakhir ya, Bapak dan Ibu sekalian, saya juga menemukan belajar dari satu video ya, kebetulan di-share sama kepala cabang saya, Pak David Chu, tentang pentingnya melakukan konsistensi ya. Ada di video itu disebutkan bahwa ada seorang bercerita bahwa di sebuah kota ada seorang miliarder, ada seorang pengusaha sukses, dan dia diundang untuk membuka satu seminar ya, seminar yang dihadiri oleh ribuan orang. Akan tetapi apa yang dia lakukan, dia hanya membawa palu dan juga sebongkah batu, tanpa satu kata pun dia mulai ketok, 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 ketok. Akhirnya orang yang awalnya berjumlah ribuan, pelan-pelan mereka mundur, sampai pada titik akhir tinggal hanya 20 orang. Dan 20 orang itu menyaksikan bahwa dengan konsistensi ketukan itu akhirnya batu itu pecah. Dan kemudian sang pengusaha ini bertanya, apa yang menyebabkan batu ini pecah? Pukulan keberapa yang menyebabkan batu ini pecah? Ada yang bertanya, pukulan ke 1000, pukulan ke sekian, pukulan ke sekian. Nah, pengusaha itu menyampaikan bahwa yang menyebabkan batu ini pecah adalah pukulan 1 sampai 1000 atau 1000 sekian yang menyebabkan batu ini pecah. Artinya apa? Konsistensi menjadi hal yang sangat penting. Ya, untuk itulah saya dengan kebiasaan berlari itu saya tambahkan lagi ya. Ini dengan mendapatkan inspirasi dari video ini, saya memulai bahwa saya punya target ya, bukan hanya seminggu sekali ya, tapi minimal 3 kali dalam 1 minggu ya. Saya biasa hari Minggu, terus kemudian hari Rebo, terus kemudian yang sudah saya jalanin adalah hari Minggu, hari Minggu, hari Rebo, dan kemudian hari Jumat ya. Minggu, Rebo, Jumat ya. Dan ini karena kemarin saya jalan sama keluarga, akhirnya hari Senin kebetulan libur, jadi minggunya saya ganti dengan hari Senin. Tapi konsistensi menjadi hal yang sangat penting ya. Terus kemudian yang kedua apa? Satu tadi adalah merdeka
berpikir, ya. Kemudian yang kedua adalah merdeka berkreasi atau mengembangkan kreativitas kita. Ya, ini menjadi hal yang sangat penting. Begitu banyak ya teman-teman pebisnis, ya, teman-teman penjual, sekarang begitu banyak cara, begitu banyak ide, begitu banyak cara, ya, yang bisa kita lakukan untuk bisa meningkatkan bisnis dan penjualan kita. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sharing, ya, ada 3 langkah utama nih untuk kita bisa melakukan kreativitas dalam meningkatkan, mengembangkan penjualan. Ya, yang pertama adalah kita harus mahir, harus mampu, ya, beriklan. Ya, bahkan saya semalam sempat melihat video dari Deddy Corbuzier. Ya, dia mewawancarai satu orang yang asalnya dari Jogja kalau nggak salah. Dia bisa beriklan dalam satu hari itu nilainya 1 miliar. Bayangkan, ya, 1 hari atau 1 minggu saya lupa. Nilainya 1 M. Kemudian berapa yang dia hasilkan dari situ? Dia menghasilkan 3 kali lipat, yaitu 3 M. Ya, jadi itu adalah satu terobosan beriklan di Facebook, dia contohkan, dan IG. Bisa menghasilkan hasil yang sangat luar biasa. Tentu dengan pembelajaran, ketekunan, ya, keahlian yang dipelajari terus-menerus, proses yang terus berjalan. Awalnya dia cuma main sehari hanya 100.000, ya, menjadi 1 miliar dengan hasil yang berlipat-lipat luar biasa. Terus kemudian cara yang kedua apa? Cara yang kedua adalah email marketing, ya. Kenapa email marketing ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita kuasai saat ini? Dengan email marketing, jangkauan kita lebih luas. Terus kemudian konten yang kita sampaikan juga tentu berbeda antara kita beriklan di sosmed dengan email marketing. Lebih detail, ya, lebih mengandalkan copywriting, kemampuan copywriting, bagaimana mengemas satu tema, satu kalimat, beberapa kalimat menjadi sebuah cerita, ya, menjadi storytelling, atau ada yang bilang sekarang story selling, ya, bagaimana kita mengemas satu kalimat, satu cerita, ya, menjadi sangat-sangat menarik, sehingga pada akhirnya di ujung selalu ada call to action, orang untuk melakukan action untuk membeli, ya, atau menggunakan jasa atau produk yang kita jual. Nah, yang ketiga adalah cara yang menurut saya sangat-sangat penting di era sekarang. Setelah kita bisa menguasai cara beriklan untuk mendapatkan potensi customer atau list building yang baru, terus kemudian juga dengan menggunakan email marketing dengan jangkauan yang lebih luas, dengan menggunakan storytelling, dengan menggunakan copywriting, dan yang ketiga adalah WA blaster personal, ya. Dan tiga-tiganya ini dilakukan by system, ya, bukan kita melakukan, ya, WA blasternya bukan satu-satu atau hanya ke beberapa orang yang kita bisa jangkau, ya, dalam genggaman kita, akan tapi bisa ratusan bahkan ribuan orang. Demikian juga tadi email marketing, demikian pula tadi yang FB maupun IG Ads. Ini jangkauannya sangat-sangat luas. Ya, ada perubahan yang sangat signifikan antara cara jualan di zaman lalu dengan zaman sekarang. Begitu banyak perubahan, dan perubahannya merupakan lompatan, bukan pergeseran, tapi lompatan perubahan. 3 cara ini menjadi hal yang sangat penting. Ya, setelah saya sebutkan, yang pertama adalah merdeka, ya, untuk bisa mengeluarkan ide, terus kemudian merdeka untuk berkreasi, dan yang ketiga adalah merdeka untuk bertindak. Ya, ini menjadi hal yang sangat-sangat menentukan keberhasilan kita. Ya, jika Anda berada dalam zona nyaman, ya, merasa diri sudah paling hebat, merasa diri sudah paling benar, ya, merasa diri sudah paling, ya, nyaman dalam kondisi sekarang, hati-hati, ya. Dinosaurus aja punah, ya. Terus kemudian banyak hewan-hewan yang tidak beradaptasi punah. Bahkan merek-merek terkenal, ya, seperti Kodak, Nokia, ya, dan beberapa merek yang lain juga punah, ya, sudah tidak ada dalam
peredaran. Jika Bapak dan Ibu sekalian, ya, jika rekan-rekan wiraniaga atau tenaga pemasar, jika rekan-rekan pebisnis selalu terlalu asik dengan cara-cara lama, pola-pola yang lama, hati-hati ya, Anda bisa punah. Anda bisa hilang dari peredaran. Ya, bisnis Anda bisa terpuruk, bahkan hancur dan dilupakan orang. Oleh karena itu, ya, saatnya Anda beradaptasi. Gunakan platform digital, gunakan cara-cara internet, menggunakan metode internet marketing, ya, digital marketing. Itu adalah satu-satunya cara yang sekarang teman-teman harus lakukan, ya. Selain ya, kita juga harus punya cara-cara spiritual, ya. Ada marketing bumi dan marketing langit yang teman-teman bisa gunakan. Oke, ya, sekian inspirasi pagi dari Harman Dahsyat, ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa, ya, jika Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan pebisnis dan wiraniaga ingin tahu, ya, lebih detail, ingin berkonsultasi, ya, lebih mendalam, ya, ingin menggunakan cara-cara baru seperti yang saya jelaskan tadi, yuk kita action saat ini. Yuk kita segera bertindak. Dengan cara apa? Dengan cara DM ke IG saya, Harman_Dahsyat, atau bisa juga kunjungi tulisan saya, ya, di www.harmandahsyat.com, ya, atau kunjungi channel YouTube saya Harman Dahsyat juga, ya, atau silakan japri WA ke 0818 472 273. Sekali lagi 0818 472 273. Semoga bermanfaat. Merdeka!